Untung ini ya Kak, untung aku nggak terlalu semangat terus tiba-tiba lupa buat rekam. Iya, Kak balik lagi dong ke tadi gitu. Nah, sebelum kita mulai di sesi presentasi yang Kak udah siapin nih, aku tuh sebenarnya juga penasaran gitu. Waktu Kak mutusin buat apply beasiswa ketika usia Kak, ya aku nggak bisa bilang tua banget, tapi kan juga sebenarnya nggak muda-muda banget ya Kak. Nah itu sebenarnya apa sih pertimbangan Kak gitu waktu itu? Oke, sebenarnya eh, kalau cerita sih panjang ya perjalanannya itu kenapa gitu. Tapi balik lagi dulu itu pernah kuliah, terus nggak selesai, ya kan? Terus sudah keenakan kerja gitu. Udah sampai ke sana ke sini, terus mikir gitu. Wah gila ya, gue aja yang nggak punya apa ijazah kuliah aja udah bisa sampai sejauh ini gitu bekerja gitu. Gimana kalau gue punya background pendidikan ya gitu. Jadi memang agak sedikit telat ya untuk menyelesaikan S1 gitu. Terus memang udah kayak punya target ya. Kayaknya before 40 udah harus starting untuk S2 deh gitu. Cuman ya agak sedikit telat ya. Meleset dari target di umur 40 baru starting untuk apply beasiswa. Gitu sih, Ai. Oke, nah Kak mungkin bisa cerita lagi sedikit nggak misalnya kayak waktu kakak mutusin untuk apply beasiswa AAS itu kakak emang udah exactly buat apa namanya emang aku mau AAS atau kakak sebenarnya Hmm, sebenarnya open buat oke. peluang beasiswa apapun gitu tapi ya dimanapun yang keterima lah atau emang enggak aku emang apa namanya menujunya tuh Hmm. AAS gitu. Pastinya kalau pertama kan ngelihat dari sisi usia ya. Karena kan beberapa bisa dibilang mayoritas beasiswa itu kan ada batasan umur ya. Apalagi LPDP itu ya, sangat-sangat pelit banget dengan umur gitu. Iya pelit banget. S2 aja 35 minimal gitu. Nah, waktu itu memang saya melakukan riset ya, beasiswa-beasiswa mana aja yang open age gitu, maksudnya yang tidak ada batasan umur gitu. Kebetulan waktu itu saya melihat ada di peluang di Chevening sama AS. Dan Chevening itu sempat saya mau apply, cuman di pertengahan jalan saya urungkan karena menurut saya belum siap untuk apply gitu. Dan uh, dapat informasi bahwa AS ini akan starting di bulan Februari di tahun 2024 waktu itu. Jadi saya pikir, oh ini ada waktu 6 bulan buat saya ini untuk prepare nih gitu. 6 bulan untuk prepare, bisa dibilang sih agak-agak YOLO ya gitu. Cuman yakin aja gitu, yakin bahwa this is my time, this is rezekinya gue gitu, ya udah gitu. Jadi memang preparationnya itu tuh 4 bulan sebelum dibuka itu tuh udah mulailah gitu kayak cari-cari informasi terkait beasiswanya, terus juga mulai starting untuk memperkuat diri di IELTS segala macem gitu, gitu Oke, sih. oke. Berarti juga sebenarnya sebelum memutuskan ke Australian Awards, kakak juga ini ya riset dulu ya kira-kira Mm-mm. beasiswa mana sih yang applicable gitu ya. Nah, teman-teman mungkin buat teman-teman yang belum tahu Kak Ari ya, jadi Kak Ari itu apa namanya baru aja menyelesaikan studi master degree-nya di University of Melbourne ya Kak. Itu jurusan Public Policy and Management. Nah, aku boleh tahu nggak Kak, kenapa waktu itu memilih Public Policy and Management? Padahal sebenarnya Public Health juga bisa gitu. Mm-mm. Ya, karena background kerja kan di isu kesehatan ya. Dan ngelihat nih banyak teman-teman kok semuanya backgroundnya tuh public health ya gitu. Kayaknya apa sih ya gitu yang membuat berbeda dengan orang lain gitu dan juga masih relate dengan kerjaan-kerjaan yang dikerjain sekarang gitu. Ya udah mikir-mikir kayaknya karena S1 saya juga politik ya gitu. Itu masih relate dengan S2 yang saya ambil gitu dan juga masih relate juga dengan bidang pekerjaan saya. Ya udah akhirnya saya ambil Public Policy and Management Oke, gitu. itu dia tadi teman-teman apa bukan intermezzo ya, kayak bridging kita terhadap sosok bestie kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman feel free buat nanya apapun ke Kari seputar pengalaman Kari tentang apply beasiswa AAS. Pun kalau misalnya teman-teman juga penasaran Kari di Australia itu ada culture shock nggak sih? Itu juga boleh banget. Jadi ini adalah ruang yang aman buat kita berdiskusi, tanya jawab, terus juga nggak ada pertanyaan remeh ya Kari ya. Jadi kita Ya, sangat-sangat senang banget gitu buat 1 jam ke depan buat diskusi. Nah, Karim mungkin kita langsung ke PowerPoint aja ya. Aku bantu share screen ya. oke. Bentar.
Oke, kelihatan nggak Kak? Ya, Oke, silakan Kak Ari, waktu dan tempat saya persilakan. ya, oke teman-teman. Ini kalau minggu lalu kan lebih fokusnya itu uh, how to starting ya untuk apply beasiswa Australian Award ini gitu. Nah untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan lebih fokus how to create a compelling essay biar kita itu bisa menarik lah di teman-teman joint selection timnya di AS gitu. Karena uh, dari sini kita bisa mulai untuk ya setidaknya satu langkah kaki kita tuh udah ada di Australia lah gitu, dalam tanda kutip ya gitu, karena kita bisa mengalahkan ribuan orang gitu, karena kan ini kalau zamannya saya itu dari 5.500 pelamar itu yang diterima itu sekitar 500 orang untuk maju ke tahap joint selection team interview gitu. Jadi kalau kita sudah lewat shortlist ini itu udah kayak apa ya, tinggal mempersiapkan diri aja untuk menjual diri lebih baik lagi gitu dengan melalui interview gitu. Next slide, I. Nah, seperti mungkin kalau teman-teman yang minggu lalu ada ikut, ya Australia World Scholarship ini tuh memang dipilih itu sebagai langkah strategis untuk teman-teman sebenarnya, karena ini menawarkan investasi jangka panjang dalam pembentukan kepemimpinan, uh, dalam pembentukan pemimpin yang mampu mempererat hubungan bilateral Australia dan Indonesia, dan uh, beasiswa ini menyediakan ekosistem dukungan yang komprehensif karena setelah kita lulus itu tuh ada kayak wadah untuk alumni yang kita bisa saling sharing dan juga networking secara global. Next slide. Nah, untuk seleksinya ini nih memang basically memang ada ya terkait kompetensi akademik. Cuman akademik ini tuh bisa dibilang paling nggak terlalu besar ya untuk mereka melihatnya gitu. Karena yang paling penting itu adalah di dua poin berikutnya, itu ada atribut kepemimpinan dan juga dampak dari pembangunan gitu, yang mana Australia dan Indonesia itu memiliki kerjasama bilateral dalam bidang pembangunan. Nah, ini nih yang menjadi kunci dari panitia seleksi untuk memilih kandidat yang tepat buat mereka. Dan seperti yang saya tuliskan di bawah gitu, AS ini memang mereka mencari agen perubahan, bukan sekedar mahasiswa yang pintar gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya, karena di AS itu untuk ESA itu tuh ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu. Nah, ini nih yang menjadi pinpoint bagi teman-teman dalam menuliskan esai. Yang pertama itu pertanyaannya itu adalah why did you choose your proposed course and institution? Kenapa teman-teman memilih si program studi ini dan juga universitasnya gitu. Nah, teman-teman tuh harus bisa fokus uh, menghubungkan pilihan teman-teman itu dengan latar belakang dengan tujuan program studi yang teman-teman mau ambil gitu. Memang ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya yang lain gitu yang melakukan cross studi ya, misalnya S1-nya dia di hukum gitu, terus S2-nya dia ngambil manajemen bisnis gitu. Itu sebenarnya bisa aja gitu, tapi dengan catatan bahwa uh, studi S2 master yang akan dia pilih itu tuh relevan dengan apa yang dikerjakan sekarang. Karena kan mereka tuh pengen ngeliat impact-nya gitu setelah pulang dari belajar itu apa yang mau kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita milih program studi yang berbeda, terus ketika kita tidak bisa meyakinkan kenapa kita memilih itu akan berdampak kepada Indonesia ataupun Australia, itu juga akan menjadi apa ya, tanda tanya bagi mereka, dan mereka pasti akan ngelewatin aplikasi teman-teman gitu.
Terus terkait komponen penting, itu tuh teman-teman harus secara spesifik ya menyebutkan uh, bisa itu menjadi nilai poin gitu ketika teman-teman sudah memahami program studi dan juga universitasnya dan teman-teman bisa melihat mata-mata kuliah apa saja yang mungkin teman-teman akan ingin pelajarin gitu karena balik lagi teman-teman tuh harus benar-benar melakukan riset terkait program studinya dan juga universitasnya gitu. Terus juga kalau memang teman-teman ada master by riset juga itu juga harus benar-benar menguatkan lagi kenapa di universitas tersebut itu sangat relatable dengan riset yang teman-teman lakukan dan juga terkait masalah reputasi universitas dalam artian karena kan sering teman-teman terpaku dengan ranking ya, ranking QS ranking atau global ranking university itu sangat-sangat klise ya. Tapi teman-teman kalau bisa reputasinya itu misalnya uh, di universitas A gitu, mereka memiliki lembaga riset yang akan mampu mendukung teman-teman gitu dalam belajar gitu atau untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan teman-teman gitu. Jadi memang harus lebih spesifik reputasi apa yang dimiliki oleh universitas tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman yang melakukan master barisnya juga ini harus penting juga ada bukan kontrak ya kontak profesor, terus juga teman-teman juga cek kurikulumnya atau mungkin ada alumni yang kalau waktu saya itu saya menyebutkan teman saya yang sebagai alumni di kampus saya gitu bahwa saya melakukan kayak melakukan apa ya kayak diskusi dengan orang tersebut untuk mendapatkan insight kenapa si Universitas Melbourne ini yang saya pilih gitu. Jadi memang ada apanya ya ada latar belakangnya. Gitu. Mungkin di sini da, aku bisa ini kali dulu Ayah. Kira-kira mungkin ada yang mau bertanya kali yang di pertanyaan nomor satu. Oke, boleh nih menarik berarti teman-teman. Berarti sistemnya Kari ini adalah kita akan bahas satu persatu pertanyaan. Nah, ini akan lebih menyenangkan nih sebenarnya buat teman-teman. Kalau teman-teman ada hal yang masih membingungkan untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Mungkin kalau mau ada yang langsung bertanya ke Kari bisa di raise hand mungkin. Hmm. Silakan. Silakan Kak Deborah. Oh, halo Kak Ya. Aris. Ya. Halo. Hmm. Maaf nggak on cam. Kak mau tanya perihal alumni. Kalau misalnya saya uh, mencoba kontak tapi masih belum mendapatkan respon, kira-kira apakah ada tips ya Kak untuk bisa berdiskusi dengan alumni, terutama yang jurusannya itu jurusannya itu masih sama gitu Kak? Sebenarnya sih itu pilihan aja ya, maksudnya mau menyertakan hasil diskusi dengan alumni apa enggak gitu. Tapi yang paling penting itu teman-teman melakukan riset terkait program studi dan kampus tersebut gitu, karena semakin teman-teman memahami, mengetahui program studi dan kampus yang teman-teman tuju, itu akan semakin mudah bagi teman-teman untuk menuliskan dan menjawab pertanyaan nomor satu ini gitu, karena teman-teman udah tahu apa yang mau teman-teman kejar, teman-teman tahu uh, apa yang mau teman-teman pelajari gitu dan fasilitas-fasilitas apa aja yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan di kampus tersebut gitu. Jadi ya itu kayak additional info aja sih. Nggak harus ada gitu sih sebenarnya gitu. Cuman kalau ada ya bagus gitu. Kak Oke, Deborah ada terima follow kasih up Kak. question lagi? Oh, sudah Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Deborah. Ini kita ke kolom chat dulu ya. Kak Ari ada pertanyaan nih Oke. dari Kak Titis. Kak, apakah Mm-mm. kalau sudah master bisa daftar master lagi atau harus nih masternya harus PhD gitu nggak bisa master? Hmm. Sebenarnya kalau di AS itu tuh selama dia masternya itu tidak melalui AS, dia bisa daftar lagi. Hmm. Kayak teman saya itu ada yang lulusan Chevening di tahun 2022, dia apply AAS di 2024 dia lolos. Ah, oke. Wah, Nah, bagus banget nih berarti Kak. buat, harus buat kuliah di boleh luar kok, negeri. boleh.
karena Boleh. nggak belum begitu puas buat kuliah di dalam negeri itu ya. Oke, oke. Wah, ini semakin banyak nih kepantik sama Kak Deborah dan Kak Lilis nih, banyak yang raise hand. Nggak apa-apa ya Kak. Jadi Ya. dari Kak Rutmiati dulu silakan. Malam Kak Ari. Malam, Mbak. Ya, izin bertanya Kak. Eh, pada esai Kakak kan disebutin tunjukkan upaya pencarian informasi. Aku mau notice yang tentang profesor Kak. Nah, Mm-mm. aku kan master by coursework ya Kak ya plannya. Nah, sementara profesor yang aku cari info, eh, profesor yang aku research ini Kak, sebenarnya dia lebih ke research tentang lebih ke penelitian gitu. Cuman aku sangat 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 terinspirasi dengan beberapa kurikulum yang dia kembangkan karena dia adalah seorang profesor, jadi dia mengembangkan satu kurikulum di mana kurikulum yang dia kembangkan itu relate dengan isu yang pengen aku selesaikan Kak. Sementara dia kan research ya Kak ya, lebih ke master Mm-mm. by research. Sementara saya master by coursework itu ada constraint nggak ya? Maksudnya kayak bertentangan gitu nggak ya kalau saya sebutkan di essay saya Kak? Terima kasih Kak Ari. Oke. Sebenarnya kalau kalau master by coursework itu tuh itu jadi kayak additional point aja sih kalau misalnya kita ada profesor yang kita kagumin, yang kita memang apa ya pengen gitu untuk belajar jauh dari dia gitu. Nggak masalah kalau misalnya hanya kayak mentioning. Kalau misalnya teman-teman master by riset itu baru yang harus benar-benar kontak sama dia dan memastikan ke ke aplikasi ini bahwa teman-teman sudah melakukan kontak dengan profesor tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman master by coursework, ya nggak apa-apa disebutin. Berarti kan teman-teman melakukan riset tuh di universitas ini tuh ada profesor yang memiliki misalnya jam terbang seperti ini ABC, terus risetnya A, B, C, dan D, terus juga tadi kayak Mbak bilang dia ada mengembangkan kurikulum, nggak apa-apa disebutin aja itu. Berarti teman-teman tuh dianggap memang udah paham dan sudah tahu kenapa teman-teman memilih program studi ini dan kampus tersebut. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Semoga puas ya Mbak. Oke, kita langsung lanjut aja kali Kak ya. Kita lanjut dulu ke Kak Oke, Nanda. Mungkin dua lagi Kak, nggak apa-apa ya. Kak Nanda sama Kak oke. Denis. Mungkin Kak Nanda dulu silakan. Selamat malam, Kari. Malam. Salam kenal, saya Nanda. Kita seumuran kayaknya, jadi Iya. saya cukup excited. Eh, terus juga saya sempat baca profilnya Kak Ari di Instagramnya siapa ya? Kak, Instagram aku, ya, Kak Ari. ya, Ari sama Ari. Saya Iya, sempat benar. baca. Jadi kan Kak Ari ini ambil Master of Policy and Public Policy apa ya? Management. Oh, Public Policy and Management, sedangkan concernnya ke HIV dan Mm-mm. maternal ya Kak ya, kalau nggak salah. Iya, cash pro. Ya. Iya, nah kebetulan saya tuh background saya, akademik saya itu dari hukum. Mm. Nah, tapi saya selama hampir 15 tahun belakangan ini tuh memang aktifnya di komunitas yang saya bangun sendiri yang memang bergeraknya di bidang maternal juga dan Mm-mm. child health. Nah, Mm-mm. saya tuh kemarin tuh sebenarnya udah fix mau ambilnya public health gitu ya. Mm-mm. Cuman pas lihat ininya ya Kak Ari yang ambilnya public policy itu, saya jadi kepikiran apakah dengan background saya yang hukum nih lebih Mm. baik masuknya ke public health atau ke public policy gitu Kak. Mm-mm. Oke. Sebenarnya jawabannya itu adalah Jadi butuh saran sih ya. sebenarnya untuk menguatkan hati. Mm. Ya, Oke. ya, Kalau makasih. saran saya, iya, baik Mbak Nanda. Saran saya sih ikutin aja kata hati Mbak mengambil public health gitu, karena balik lagi si panitia seleksi itu ngelihat ke kesesuaian dengan apa yang Mbak jalanin sekarang gitu, bukan ngelihat dari S1-nya gitu. Jadi S1-nya itu whatsoever, mau S1-nya komputer, terus ngambil S2-nya yang hukum misalnya gitu, bagi mereka tuh nggak masalah selama alasannya, justifikasinya bahwa apa yang Mbak lakukan saat ini itu relate dengan program S2 nanti yang mau Mbak ambil gitu. Jadi nggak usah mikir dua kali,
selama Mbak memang kerjanya itu di maternal health gitu, berarti kan itu relate dengan public health ya. Saran saya sih ambil public health aja. Oh gitu. Satu lagi dong Kak, boleh tahu Silakan. nggak dari Kak Ari sendiri lebih memilih public policy dibanding public health, padahal case-nya kan memang di health juga ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Maksudnya S1-nya alasannya ya ya. alasannya itu karena saya kan kerjanya itu bukan secara service delivery ya Mbak gitu. Jadi saya lebih banyak melakukan kerja-kerja advokasi. Jadi menurut saya kalau saya ngambil public health itu jatuhnya itu akan lebih banyak ke delivery, service delivery ya gitu yang mungkin lebih tepat gitu karena saya kerjanya advokasi, advokasi kebijakan, makanya saya mengambil public policy gitu Mbak. Oke, baik. Makasih banyak Kak Ari. Sama-sama Mbak Nanda. Ya. Jadi Mbak Nanda, apapun pilihannya Mbak Nanda, yang penting itu dari hati ya Kak Arya. Jadi bisa Iya, ceritanya sama juga ini ini. juga, sama yang relatable sama kerjaan sekarang. Betul, betul. Karena sebenarnya apapun background S1 kita, tapi akan dilihat sebenarnya kita berpengalaman di bidang apa nih gitu. Betul. Profesional Mm-mm. kerjanya. Oke, terakhir Kak, terakhir. Kak Denis, silakan Kak Denis. Thank you. Selamat malam Kak Hari, selamat malam Mas Selamat Adi. malam. Saya mau nanya mengenai mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan poin satu di bidang studi. Mungkin Mm-mm. ada juga mungkin ada yang seperti saya, yaitu akan berencana untuk cross bidang. Misalnya saya latar belakang S1 ekonomi, saya punya plan untuk ambil master di Business and Administration. Nah, untuk yang mata kuliah ini, apakah yang perlu ditekankan itu yang di essay nanti, apa yang pernah saya pelajari di S1 kah, atau saya perlu observasi? Lagi nih mata kuliah nanti yang saya mau ambil ini tuh apa? Mm-mm. Atau mungkin ada cara lain untuk bisa saya lakukan. Itu aja sih, Mm. Pak Ari. Oke. Mas Denis, mungkin yang bisa saya bantu jawab adalah coba kalau misalnya mau ngambil master tersebut, coba dilihat handbooknya ya, handbook dari si program studi tersebut di universitas. Kalau bisa sih nggak hanya, tapi kalau memang kakak mau udah clear pilihannya jatuh misalnya di Unimelt gitu, eh, coba dicek handbooknya itu ada mata kuliah apa saja yang ditawarkan sama program studi tersebut, mungkin di situ bisa dipelajarin lagi gitu apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya atau kalaupun tidak teman-teman bisa cek ke kampus sebelah atau kampus yang lain gitu di kota lain atau mungkin di kota yang sama gitu. Kalau di Victoria kan ada banyak ya uni yang masuk ke dalam AS ini gitu ya. Cuman mungkin bisa melihat ke kampus yang lain, mungkin aja di kampus tersebut ada mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi intinya kenapa saya bilang teman-teman harus ngeriset mata kuliah yang disediakan oleh kampus, itu juga bisa relatable dengan kebutuhan teman-teman nanti gitu. Teman-teman mau mendalamin apa nih gitu. Karena kalau teman-teman hanya bilang program studi A karena gini-gini, tapi nggak dibarengin dengan kayak additional info bahwa di kampus ini, program studi ini, mereka menawarkan nih mata kuliah yang memang benar-benar saya ingin kuasai gitu. Misalnya contohnya mata kuliah A, B, C gitu karena bla 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 ini akan membantu kerja profesional saya ketika saya balik ke Indonesia gitu. Gitu sih, Mas Denis. Oke. Mungkin segitu dulu ya Kak Denis. Nanti kalau misalnya ada follow up question bisa via chat dulu atau nanti bisa tanya lagi nih nanti ketika udah di next slide-nya. Kali kita lanjut ke Oke, oke. pertanyaan kedua ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan kedua ini fokusnya terhadap dampak karir dan hidup ya, gitu. Jadi ini bisa dibilang secara personal, terus di tier 2-nya itu adalah lingkungan sekitar, atau di tier ketiga itu tuh dampaknya lebih luas ya, gitu. Nah, pertanyaannya itu, what impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Nah, ini bisa teman-teman nanti membayangkan dalam menulis di uh, pertanyaan nomor 2 ini jawabannya itu harus melihat dari visi jangka panjang gitu. Jadi teman-teman tuh nggak hanya bisa memikirkan untuk hari ini, besok, atau paling jauh lah kayak misalnya tahun depan gitu, setahun ke depan gitu. Nggak, kalau bisa lebih lebih jauh
karena mereka pengen ngelihat dampak kan ya gitu. Jadi untuk strukturnya itu teman-teman harus bisa menjelaskan karir yang teman-teman miliki saat ini itu apa gitu, posisinya apa, perannya apa gitu. Cuman catatan saya di sini jangan mengulangin apa yang sudah ditulis di CV ya gitu. Jadi kalau bisa ini teman-teman tuliskan berdasarkan apa yang teman-teman ingin ceritakan gitu. Jadi jangan copy paste apa yang ada di CV untuk dipindahkan ke jawaban esai. Itu big no-no dan itu akan langsung dicoret sama panitia seleksi gitu. Dan juga apa yang kamu ingin capai gitu setelah selesai kuliah gitu. Terus live ini teman-teman ini menceritakan bagaimana studi di Australia itu bisa mengubah perspektif global. Tuh, karena bagaimanapun kan teman-teman nanti kuliah di Australia itu kan ketemu dengan banyak orang ya dari berbagai latar belakang dan berbagai negara gitu. Karena waktu saya kuliah itu saya banyak banget ketemu orang dari India, dari Nepal, dari Mongolia, dari Kazakhstan, dari macam-macam, bahkan ada yang dari Afrika gitu. Nah ini yang akan menjadi mungkin bisa menjadi additional point ketika teman-teman tahu mungkin karena waktu saya nulis itu saya nulis melakukan kayak jejaring networking dengan sesama pelajar yang mengambil jurusan yang sama dengan saya tapi yang berasal dari negara berbeda gitu karena kita juga dituntut untuk berpikir secara global gitu. Dan ini juga kesempatan untuk kita bisa share pengalaman ataupun juga share mungkin apa yang bisa kita lesson learn dari negara lain itu bisa mungkin teman-teman juga masukkan di dalam jawaban teman-teman gitu. Terus untuk community ini waktu saya itu menulis itu saya kerjanya kan di NGO ya dan saya memiliki teman-teman yang bekerja dekat dengan saya gitu. Begitu juga dengan penerima manfaat dari organisasi saya. Nah, waktu saya itu tulis itu tuh lebih spesifik gitu ke teman-teman yang menjadi end beneficiary saya gitu yang menerima manfaat langsung dari kerja saya di organisasi gitu. Nah, mungkin juga teman-teman juga bisa mulai berpikir seperti itu gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang kerja di pemerintahan mungkin juga akan bisa berpikir kira-kira kalau teman-teman mungkin lingkup yang kecil aja gitu. Kalau saya lingkupnya kecil ya, karena saya waktu kemarin itu nulis nggak muluk-muluk kayak Indonesia gitu. Enggak, saya makainya itu yang memang skopnya lebih kecil dan lebih reliable gitu untuk dicapai gitu. Jadi jangan terlalu ngawang-ngawang ya teman-teman nulisnya di sini itu maksudnya jangan terlalu ambisius banget gitu karena mereka juga paham kalau misalnya teman-teman nulis yang terlalu gede itu ini nanti akan dicecer nih pada saat nanti interview gitu. Kalaupun mereka tertarik ya, nanti dia akan dicecer di interview. Terus teman-teman nggak bisa jawab, udah teman-teman kehilangan kesempatan gitu untuk bisa lolos interview gitu. Jadi memang kita lihat aja dari lingkup yang mungkin yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil gitu. Yang menurut teman-teman itu bisa dicapai. Itu dulu Ai untuk yang pertanyaan nomor 2. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan nomor 2? Ini ada yang di chat Kak Ari. Jadi dia nanya dari Kak Gabrielia Mayang, Kak, saya pekerja swasta industri logistik dengan lingkup influence pekerjaan itu hanya antara klien dan perusahaan. Terus gimana dong caranya supaya bisa menemukan kaitan antara tujuan S2 dengan kontribusi untuk Indonesia? Ini mungkin biar kita paham konteksnya, mungkin Kak Gabriela bisa bilang dulu rencananya mau S2 jurusan apa ya? Mungkin kayak gitu nggak sih, Kak? Iya, iya. Silakan, Oh iya, Kak Gabriela. iya, halo Kak, terima kasih. Kalau untuk konteksnya, rencananya mau ngambil Masters in Information Systems. Oke. Iya. Sebenarnya sih gini ya, kuncinya itu adalah tadi pertanyaan gimana caranya supaya bisa menemukan kaitan antara tujuan S2 dengan kontribusi untuk Indonesia. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jangan terlalu berpikir terlalu luas Indonesianya gitu, tapi mungkin bisa melihat dari lingkup yang paling kecil. Misalnya industri logistik yang paling tahu kan kira-kira apa yang bisa berkontribusi itu Mbak Gabriela sendiri ya. Saya kurang paham juga tentang industri logistik seperti apa gitu.
Cuman yang paling pasti kira-kira ketika Mbak Gabriela ini bisa selesai kuliah, itu apa yang bisa secara langsung manfaatnya Mbak Gabriela bisa sampaikan ke lingkup yang ada di lingkarannya Mbak Gabriela gitu. Mungkin kliennya atau mungkin rekan kerjanya atau mungkin organisasinya, dalam artian di sini organisasi kalau bisa saya sampaikan perusahaan ya, yang mungkin bisa lebih apa eh, yang lebih baik atau seperti apa gitu. Saya juga kurang paham sih terkait industri logistik, tapi intinya bagaimana bisa meyakinkan bahwa setelah selesai kuliah itu tuh bisa memberikan dampak lah minimal ke lingkungan sekitar aja gitu. Itu sih Mbak Gabriela, saya uh, cuman bisa bantu di situ jawabnya. Ya, oke, makasih Kak. Ya, Oke. Ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya nggak terkait dengan ini sih Kak, terkait dengan pertanyaan kedua. Mungkin Kak Titis, aku parking lot dulu ya. Aku mungkin mau uh-uh. mau buka pertanyaan buat teman yang raise hand dulu. Mungkin silakan Kak Oke. Gita, silakan Kak. Halo Kak, Maaf, Halo. izin maaf tidak pakai kamera Kak ya. Iya. Perkenalkan saya Anggita, jadi mau nanya Kak, untuk saat ini kan saya merupakan pekerja swasta ya Kak, yang bekerja di program kesehatan, cuman memang penempatannya tuh di pemerintahan. Eh, Mungkin bisa dibilang di Global Fund, Kak, di program TBC. Nah, untuk dampak karirnya ini kan saya itu kan kalau misalnya balik ke instansi misalnya nih saya rencananya balik ke instansi saat saya bekerja hari ini. Nah, itu kan dia tidak bisa tiba-tiba langsung balik gitu kan Kak, harus ada ikut rekrutmen lagi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ya Kak? Maksudnya istilahnya saya tidak punya instansi. Nah, kalau seperti itu baiknya untuk dampak karir dan hidupnya itu bagaimana ya Kak, kita jelaskan. Mbak Mbak Anggita rencananya mengambil program studi apa? Kalau saya sih program studinya antara public health sama behavior and systemic change Kak. Untuk saat ini masih Oke. searching. Oke. Ya, kebetulan saya juga sama ya kayak Mbak Anggita gitu. Karena kan kalau kerja di NGO itu tuh kan kita nggak punya kontrak yang seperti dimiliki teman-teman di instansi pemerintahan ya gitu. Ketika kita kuliah belajar, ya udah berarti kontrak saya selesai dengan organisasi tersebut gitu. Dan ketika saya kembali juga saat ini juga saya masih mencari pekerjaan sebenarnya gitu. Tapi gini, apa yang bisa dituliskan di esai teman-teman itu adalah stick aja dengan kalau Mbak bilang TBC berarti end beneficiaries-nya aja gitu. End beneficiaries dari program TBC itu siapa gitu. Jadi fokusnya di situ aja gitu untuk bisa mengukur dampak yang mungkin bisa Mbak lakukan setelah selesai kuliah gitu. Karena saya juga menggunakan end beneficiary saya sebagai patokan saya untuk mengukur dampak yang akan saya berikan setelah saya selesai kuliah. Itu sih Mbak. Mau nanya lagi satu Kak. Nah, misalnya kita punya rencana untuk menjadi dosen gitu. Menjadi dosen itu harus mengambil master by research ya Kak? Atau bisa sebenarnya mengambil master by coursework? Sebenarnya bisa aja sih mau ngambil master by coursework, master by research gitu. Yang penting balik lagi ketika menjadi dosen itu kan pemahaman saya itu ada kualifikasinya ya. Kalau misalnya bagusnya sih master by research ya gitu, karena kan master by research itu kan kita by the end of the day kan akan menghasilkan sesuatu tuh dalam artian publikasi ya gitu. Sementara menjadi dosen itu juga membutuhkan hal tersebut gitu, harus ada publikasi yang memperlihatkan bahwa aktif dalam melakukan riset gitu ya gitu. Jadi sebenarnya kalau Mbak juga sudah memiliki publikasi sebelumnya, mau ngambil master by coursework juga nggak masalah sih Mbak. Oke, baik Kak, mungkin itu aja. Makasih ya Kak. Bersama Mbak Gita. Satu lagi kali Karya dari Kak Oke. Nanda, silakan Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak Nanda?
Oh iya, sorry Kak. Hmm. Kak Ari, saya nanya lagi ya. Boleh. Habis itu nggak boleh nanya lagi ya, Kak. Rencananya akan muncul di setiap pertanyaan soalnya. Oke, silakan, Kak. Terkait yang pertanyaan question nomor 2 ini, Kak. Balik Mm-mm. lagi yang karena kita sama-sama base-nya di NGO ya, di komunitas. Kalau misalnya untuk karirnya itu, saya menjawab eh, dengan pengalaman saya sebagai eh, penjembatan antara komunitas dengan pemerintahan dan apa namanya organisasi medis kayak ID, POGI gitu-gitu bisa nggak Kak? Bisa banget gitu. Jadi itu bisa jadi kayak additional point ya, Mbak. Ketika kita bisa menjelaskan secara rinci peran kita sebagai apa gitu, terus mitra kerja kita siapa saja gitu, dan juga end beneficiary kita siapa gitu. Nantinya kita pulang kita udah tahu apa yang mau kita sasar gitu, yang mau kita targetkan gitu untuk menciptakan dampak tersebut itu bisa menjadi additional point, Mbak, untuk bisa dilirik sama panitia seleksi. Oke. Terus kalau yang soal live, itu benar-benar ke personal banget ya maksudnya kayak Mm-mm, kita mm-mm, sebagai mm-mm. pribadi sendiri gitu. Betul. Jadi SI ini memang dibuat sama AS itu tuh yang benar-benar relatable dengan kita gitu. Jadi kalau teman-teman dibuatin sama orang lain, itu pasti bisa akan kelihatan tuh. Uh, uh, Kalaupun nanti lolos, pada saat nanti teman-teman melakukan interview juga itu bisa kelihatan kalau itu bukan teman-teman yang nulis gitu. Jadi kenapa dibuat pertanyaan seperti ini tuh? Ini bagian dari kayak esai reflektif teman-teman juga, dan juga nanti esai bisa dibilang esai reflektif dan juga esai ekspektasi untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi memang harus dari POV-nya kita gitu Mbak Nanda. Oh, salah satu lagi deh Kak. Berarti misalnya kalau saya sebagai ibu dari anak-anak saya nih, berarti yang posisi live-nya itu saya jawab dalam perspektif saya sebagai ibu dengan 4 anak misalnya yang perubahan apa yang saya terima gitu ya, impact apa yang saya terima Iya, dari iya. Bali Jadi ini. kalau bisa teman-teman ini apa kayak tips juga bagi teman-teman semua. Kalau bisa ini kan bagian dari kita menjual diri kita ya di sini nih. Bikin seunik mungkin yang mungkin bisa menjadi daya tarik untuk teman seleksi, panitia seleksi gitu. Teman saya menuliskan bahwa dia kebetulan memang keturunan India Indonesia ya. Dia menuliskan bahwa dia merupakan generasi ketiga India di Indonesia yang memiliki bla 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 gitu. Nah mungkin kalau Mbak juga bisa menggunakan dengan kata-kata apa ya? Kalau di AS itu kan termasuk, kalau ibu rumah tangga itu kan termasuk ya perempuan apa sih bahasanya? Aku lupa ya. Uh, Disadvantage background. Disadvantage woman gitu. Itu Momen. bisa dijual itu Mbak, kayak gitu Mbak. Jadi hal-hal yang menurut kita sangat personal yang mungkin bisa unik dari orang lain itu bisa kita tuliskan di situ gitu. Karena saya melakukan itu juga. Makanya saya bisa diterima gitu. Siap. Makasih banyak Kak. Ya, Ya. sama-sama. Karena memang Kak Ari ini kalau untuk beasiswa AAS itu cukup inklusif ya Kak. Maksudnya ada Mm-mm. memang slot khusus untuk teman-teman disabilitas, ibu rumah tangga, Ya, dan juga mereka-mereka betul. yang punya kebutuhan khusus yang selama ini nggak dilirik sama ya udah Mm-mm. bilang aja beasiswa LPDP Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke. Benar-benar. Kak, ini mungkin Kak Lilis ada pertanyaan di chat. Nanti kita bahasnya kayaknya di akhir aja kali ya, karena kan masih ada beberapa Boleh, pertanyaan nih. boleh. Kita lanjut Mm-mm. dulu ya. Oke. Ya, masih agak panjang nih, Ai. Iya betul nih, kemarin sama Eka Puri 2 jam nih, sama Kak Ari bisa sampai 4 jam nih kalau kalau sesi yang satu-satu gini. Nggak apa-apa Jadi lah ya, ya mudah-mudahan nggak apa-apa, teman-teman nggak bisa apa-apa. lolos semua ya. Amin. Amin, 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 amin Tuhan. Amin yang besar. Ya. Silakan, silakan Kak, Mm-mm. lanjutkan. Oke, pertanyaan ketiga ini terkait kontribusi dan perubahan. Nah, teman-teman nanti akan diminta itu untuk menjawab how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform. Nah, di sini tuh memang kita fokus kepada bukti kepemimpinan nyata dari teman-teman. Jadi ini ceritanya teman-teman memang ceritakan lah dari A sampai Z, apa aja yang sudah teman-teman lakukan, terus misalnya ada permasalahan yang teman-teman lakukan selama ini dan itu perlu
perlu di highlight untuk bisa menjadi kayak selling point teman-teman lah gitu, bahwa teman-teman menghadapi permasalahan A, terus teman-teman bisa solving gitu dengan cara mungkin dengan solusi yang menurut panitia seleksi itu dilihat sebagai dia memiliki kepemimpinan yang baik gitu, dia memiliki sesuatu yang mungkin akan berguna nih untuk kedepannya gitu, ketika diberikan kesempatan untuk belajar gitu. Nah, kalau saran saya sih, teman-teman mungkin udah ada sering tahu ya metode STAR itu, jadi menuliskan untuk section ini tuh gunakan dengan metode STAR. Itu terkait situasi, latar belakang masalahnya apa, terus task itu apa peran dan tanggung jawab teman-teman, terus action, langkah konkret atau mungkin yang kreatif yang teman-teman ambil, dan terakhir itu result atau hasil nyata yang terukur. Nah, ini tadi maka saya sampaikan, ambil aja satu contoh yang menurut teman-teman itu punya selling point yang tinggi gitu untuk dijadikan bahan untuk jualan teman-teman gitu dengan menggunakan metode STAR ini. Nah, detail teknis yang diminta itu akan memperlihatkan aspek kepemimpinan teman-teman. Misalnya seperti yang saya tuliskan terkait negosiasi, manajemen tim, inovasi, problem solving. Nah, terus juga mungkin juga bisa teman-teman tuliskan kayak tadi Mbak Nanda bilang tuh ada terkait dengan sebagai jembatan ke POGI, ID segala macam. Mungkin ada masalah yang pernah dihadapin gitu, dan itu bisa di-solve gitu dengan kerjasama antara pihak A, B, C, dan D, itu disebutin gitu. Sehingga ceritanya itu nyata gitu, bukan hanya menceritakan permasalahannya aja, tapi juga aktor-aktornya siapa gitu. Nah, itu juga teman-teman bisa sampaikan di pertanyaan nomor 3 ini. Nah, balik lagi, pilih isu ini yang relevan dengan area prioritas. Area prioritas apa? Di minggu lalu mungkin sudah dibahas ya, Kai ya, sama Mbak Eka Purni, prioritas area apa aja yang ada di AS. Kalau teman-teman belum tahu, sok di riset, dibaca lagi di AAS, karena ini penting gitu untuk diketahui. Jadi teman-teman kalau memang belum paham, harus dipelajarin lagi nih si AAS ini apa gitu, karena dia punya handbooknya juga gitu untuk bisa relate dengan area prioritas mereka. Lanjut Kai, karena ini masih Iya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. sampai slide-nya berakhir, baru kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Pertanyaan keempat ini terkait rencana pasca studi. Nah, di sini tuh mereka minta tuh 3 practical, realistic example, contoh realistik yang akan teman-teman gunakan terkait entah itu knowledge, entah itu skills, atau itu koneksi yang akan teman-teman dapatkan dari setelah teman-teman menyelesaikan scholarship atau beasiswa dan kembali ke Indonesia. Nah, di sini teman-teman itu harus menuliskan 3 poin penting yang mungkin teman-teman harapkan teman-teman dapatkan dan akan gunakan setelah studi selesai gitu. Nah, contoh satu, waktu itu saya menuliskan untuk tahap 1 itu tuh, jadi kayak per level ya. 1 itu secara personal saya, tahap kedua itu contoh kedua itu adalah komunitas saya, dan yang ketiga itu organisasi saya gitu. Jadi bisa lebih kelihatan, lebih clear, lebih jelas gitu kalau teman-teman punya kayak leveling answer gitu. Karena kalau misalnya terlalu broader gitu juga akan nggak akan jadi kayak saru gitu, kayak nggak jelas gitu. Jadi kalau bisa se-intimate mungkin menjawab pertanyaan ini, karena ini yang nanti akan teman-teman tuliskan dan teman-teman jual ke si panitia seleksi gitu. Mungkin kalau di sini saya tuliskan contohnya mungkin profesional, terus yang kedua akademik atau sosial, atau yang ketiga itu networking gitu. Itu terserah teman-teman, tapi intinya harus menuliskan 3 hal yang akan teman-teman gain atau teman-teman dapatkan setelah selesai balik ke Indonesia. Nah, balik lagi,
ada kata kuncinya, itu harus bersifat SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu. Jadi harus clear bahwa nanti yang mau dikerjakan setelah pulang itu tuh bisa diukur, terus lebih spesifik, dan bisa dicapai, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari aplikasi si AS. Nah, teman-teman mungkin pastinya akan menghadapi kendala yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kira-kira teman-teman ini diminta untuk menuliskan list any possible constraints you may think prevent you from achieving dari jawaban yang nomor 4. Jadi ini ada relasinya ke jawaban nomor 4. Tinggal nanti dijembrengin aja, dijelasin aja gitu. Kalau saya waktu itu menulisnya itu constraint-nya itu per jawaban saya gitu. Misalnya jawaban pertanyaan nomor 4 itu jawaban nomor 1-nya adalah terkait personal saya, itu nanti akan saya sampaikan di jawaban nomor 5 itu kemungkinan kendala yang akan saya hadapi apa gitu. Dan di sini juga harus disampaikan solusinya. Jadi kita nggak hanya mengadres kendalanya, tapi juga kita dituntut untuk bisa memikirkan solusi yang mungkin akan bisa men-tackle si kendala tersebut gitu. Makanya saya tuliskan di sini kayak contohnya kalau di instansi pemerintah itu kayak birokrasi gitu ya. Terus keterbatasan anggaran atau resistensi terhadap perubahan. Nah, itu gitu tuh mungkin itu bisa menjadi contoh gitu ya. Nah, cara menjawabnya tadi seperti saya sebutkan bahwa jangan hanya sebutkan masalah, tapi juga lampirkan solusi bagaimana kamu mengatasi kendala tersebut. Be realistic dan juga provide mitigation gitu. Jadi harus realisme dan juga kita provide mitigasi ketika permasalahan itu muncul. Gitu. Itu AI untuk 3, 4, dan 5. Kita nggak mau lanjut dulu, Kak, sampai akhir? Boleh. Lanjut Akhir aja dulu ya, sampai akhir ya. Oke, ini do and don't-nya ya. Ini yang paling penting sih sebenarnya gitu, dan paling sering salah dilakukan oleh teman-teman dalam menuliskan aplikasi. Nah, yang do-nya itu gunakan bahasa Inggris yang lugas dan profesional. Dan biasanya itu ada batas. Dan kalau di AS ini dia bukan words ya, catat ya, bukan words, bukan perkata, tapi karakter. Jadi satu pertanyaan itu maksimal 2.000 karakter. Titik, koma, spasi, itu dihitung karakter. Jadi hati-hati gitu, karena kalau lebih dari lebih dari 2.000 itu nggak bisa ke-submit. Jadi pastikan karakternya 2.000. Ya itu tadi, taati ke batas karakternya. Gitu. Terus yang ketiga, tunjukkan bahwa teman-teman itu paham hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Balik lagi, tadi seperti saya sampaikan, teman-teman harus riset, harus belajar lagi AAS ini itu tujuannya apa, terus goals-nya mereka tuh apa, teman-teman harus paham itu. Karena itu akan juga nanti bisa menjadi tautan teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari 1 sampai 5 tadi. Jadi memang minimal tuh harus ada cantolannya ya di terkait hubungan bilateral Indonesia. Indonesian Australian Partnership on Development itu ada di AS websitenya. Terus gunakan I, saya, bukan we, kami. Gitu. Jadi karena ini cerita teman-teman, jadi POV-nya harus POV orang pertama. Ya. Nah, tadi udah do's-nya, sekarang don'ts-nya. Don'ts-nya itu mengulangi, tadi udah saya sampaikan di awal ya, jangan mengulangi informasi yang sudah ada di CV. Karena itu buat apa teman-teman ngirim CV, terus kalau misalnya diulangin lagi di aplikasi gitu. Jadi usahakan untuk jangan copy paste yang ada di CV. Terus yang kedua, terlalu rendah hati. Boleh sih kita bragging, tapi ya yang humble bragging ya, itu menunjukkan prestasi kita gitu. Cuman ya jangan juga over bragging ya gitu. Kayak ada kata-kata humble bragging.
it necessary gitu, karena itu menunjukkan bahwa kita punya prestasi, kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan gitu ke AS gitu. Yang ketiga, terlalu banyak teori, itu tuh juga terlalu banyak cerita segala macam gitu. Jadi kalau bisa yang compact dan juga yang fokus terhadap aksi nyata gitu. Jadi jangan terlalu banyak flowery words gitu ya, atau yang terlalu mengawang-awang gitu, straight to the point aja gitu, apa yang teman-teman mau tulis itu dituliskan gitu. Terus terlalu banyak menggunakan kata I tanpa bukti nyata gitu. Kan kita kadang-kadang punya tendensi seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman nuliskan apa yang I-nya itu tuh harus ada contoh nyatanya gitu. Misalnya saya apa ya, contohnya waktu itu saya menuliskan saya memiliki pengalaman bekerja dengan teman-teman HIV positif misalnya, itu yang saya tuliskan gitu. Tapi setelah itu saya sampaikan bahwa di organisasi ini selama berapa tahun dan dengan pengalaman hasil-hasil yang sudah saya capai gitu. Kayak saya sempat menuliskan melakukan riset terhadap kebutuhan orang dengan HIV pada saat COVID-19. Nah, itu tuh ada gitu buktinya gitu. Jadi teman-teman tuh jangan asal cerita tapi nggak ada bukti nyatanya. Terus yang terakhir ini klise seperti I want to help my country. You cannot help your country by yourself. Jadi jangan coba hindari ya kata-kata seperti ini gitu. Kalau I want to help my community, it's still okay gitu, karena masih achievable gitu. Komunitas kita tuh kan orang terdekat dengan kita ya, tapi kalau di negara, aduh, itu kayaknya susah ya gitu. Ataupun kalaupun mau nulis seperti itu bisa aja gitu, tapi harus dengan detail teknis yang jelas gitu. So I want to help my country to eradicate corruption gitu misalnya. Nggak apa-apa gitu, tapi harus jelas tuh langkah-langkahnya apa-apa aja gitu. Jadi kesannya nggak tong kosong jaring bunyinya gitu sih. Ini mungkin yang terakhir kali ya. Ya. Nah, sebelum teman-teman submit aplikasinya, pastikan hal-hal ini. Yang pertama, apakah yang teman-teman tuliskan itu relevan dengan priority development areas hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Balik lagi, coba cek di situs AAS, situ lengkap semua informasinya. Terus yang kedua, apakah bahasa Inggris sudah profesional, formal? Nah, ini teman-teman perlu melakukan proofread dan juga peer review. Jadi, teman-teman nggak harus manfaatkan teman-teman, mungkin ya, ada yang, mungkin KAI bisa membantu proofread gitu. Ya kan, KAI itu juga bisa gitu, tapi memang harus melakukan proses proofread gitu, karena kan kita kan sering lupa ya, atau mungkin ada spelling kita yang salah, atau mungkin grammar kita yang kurang tepat segala macam, dan dibutuhkan proses proofread dan peer review. Yang ketiga, balik lagi, kita harus menggunakan data dan bukti nyata, nggak boleh kita menuliskan hal-hal yang tidak nyata, atau kalau bahasanya saya itu peres-peres lah gitu, menulis peres-peres sehingga jelas gitu. Yang keempat, itu bebas dari typo dan kesalahan tata bahasa. Nah, ini juga penting gitu, karena ditulisnya dalam bahasa Inggris kan ya, dan makanya tadi dibutuhkan proofread sama peer review. Yang kelima, itu memberikan kesan saya adalah investasi yang tepat bagi pemerintah Australia. Balik lagi, teman-teman di sini ngejual diri dalam tanda kutip ya, untuk bisa dipilih gitu. Jadi buatlah dari teman-teman itu sebagai investasi yang worth bagi Australia Award Scholarship. Dan yang terakhir, apakah alur cerita yang teman-teman tuliskan itu konsisten dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi harus ada benang merahnya ya teman-teman gitu. Ketika waktu saya menuliskan itu, benang merahnya adalah orang dengan HIV positif. Jadi dari 1 sampai ke 5 itu benang merahnya adalah orang dengan HIV positif. Itu
waktu saya menuliskan esai saya. Nah, good luck. Your journey to Australia starts with a compelling story. Jadi intinya teman-teman untuk memulai journey-nya di Australia itu kita harus memulai dengan compelling story dari teman-teman sendiri supaya bisa mendapatkan AS. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Ari. Ini daging semua ya yang disampaikan oleh Kak Ari. Teman-teman, kita sebenarnya kan agendanya tuh kita karena mau diskusi santai aja kan awalnya Kak Ari kayak ya 1 jam aja cukup lah gitu kan. Sekarang kita sudah pukul 20.32 gitu ya. Kak Ari mungkin aku mau minta persetujuan Kak Ari apakah oke kalau misalnya Aman, kita extend sampai jam 9 mungkin gitu ya. Kak Ari aman. masih oke. Seneng banget ya aku kalau bestiku kali ini tuh semangat banget. Oke, kita ke chat dulu ya sebelum ke teman-teman yang mau open mic. Kak, ini dari Kak Lilis. Kak, terkadang kalau misal pertanyaan interview nih, terkadang apa yang kita bisa banyak tulis di esai, tapi nggak banyak yang bisa kita ceritakan. Gimana sih caranya biar on point nulisnya, dan ketika interview juga gimana strateginya gitu? Oke. Pada waktu saya nulis esai saya itu memang banyak yang saya tulis itu poin-poinnya ya, poin penting yang pengen saya highlight gitu. Karena kan itu keterbatasan banget ya, 2000 karakter itu dikit banget. Sementara kita banyak yang mau kita ceritain gitu. Jadi teman-teman PR-nya adalah bagaimana milih mana yang mau dimasukin ke dalam aplikasi gitu. Karena percayalah itu sangat-sangat stres ya. Saya itu untuk saat jawab satu pertanyaan itu tuh seringkali lebih dari 3.000 karakter gitu. Jadi butuh juga teman yang kayak peer review gitu untuk ngebantuin. Oh, kenapa lu nggak highlight yang ini gitu? Karena ini lebih catchy lah gitu, lebih menarik gitu. Jadi memang teman-teman PR-nya di situ. Nggak harus semuanya diceritakan secara gamblang gitu, tapi apa poin-poin penting aja gitu. Dan kalau menurut saya sih kadang ketika kita menulis terlalu banyak too much information juga itu akan menjadi ngambang ya gitu. Jadi langsung aja straight the point. Nah, nanti pada saat interview itu biasanya teman-teman dari joint selection team itu tuh mostly based on essay yang teman-teman tulis. Jadi apa yang teman-teman tulis itu yang akan ditanyakan oleh joint selection team pada saat interview. Atau mungkin kalau teman-teman saya yang lain itu dia mendapatkan pertanyaan yang lebih deep, lebih dalam gitu. Karena mungkin teman-teman si GST, kita nyebutnya GST ya, GST ini penasaran nih dengan jawaban dia pengen lebih dalam lagi gitu. Atau mungkin yang dituliskan terlalu shallow gitu, terlalu di kulit terluar gitu. Jadi dia pengen ngejar lagi. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu capai? Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan gitu? Itu bisa terjadi pada saat GST gitu. Itu sih Mbak Titis namanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau mau ambil Master of Research, Kak, apakah dampaknya harus relate juga atau yang penting berkaitan meskipun kurang kuat? Semuanya harus relate, harus berkaitan gitu. Karena kalau kita nggak punya tadi itu benang merah yang bisa mengaitkan itu akan dianggap aplikasi kita itu lemah gitu dan nggak menarik bagi mereka gitu. Jadi memang harus benar-benar berkaitan. Oke, kita lompat dulu ke Hilarius Brian. Mungkin saya agak menggeser sedikit termin malam ini ketika mulai mendaftar di usia 40. Karena pertanyaan saya sebaliknya, bagaimana jika saya misalkan masih cukup muda nih Kak, dan pengalaman profesionalnya masih sekitar 1 sampai 2 tahun aja, apakah peluangnya akan potensial juga nih untuk lolos, terutama dari aspek profesional? Karena kan kita tahu ya Kak, kalau AAS itu sangat meng-highlight bahwa profesional historinya tuh ada gitu. Nah itu gimana? Terus pertanyaan keduanya adalah, sebenarnya ini lebih ke berkaitan surat rekomendasi dan nyambung ke pertanyaan pertama. Saya baru pindah kerja dari project NGO ke lembaga pemerintah baru 2 bulan. Yang mungkin agak berbeda tentunya, tapi masih di bidang yang cukup dekat dan berkaitan. Apakah sebaiknya minta surat rekomendasi ke tempat kerja yang lama karena udah lama kerja, atau
atasan yang baru dikenal. Nah, terus Oke. banyak juga ya, saya cuma 2, ternyata 3, oke. Dan apakah pindah kerja seperti ini akan berpengaruh ke penilaian oleh tim panelis nantinya? Apakah masih ada peluang? Silakan. Ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, kalau terkait kemarin teman saya yang bareng itu ada yang fresh graduate kok. Ada yang fresh graduate dan dia lolos. Waktu itu saya dengar ceritanya dia itu memang pengalaman kerjanya itu nggak banyak gitu, tapi dia punya pengalaman berorganisasi. Itu berpengalaman di organisasi di kampus gitu. Nah itu bisa menjadi juga bahan jualan teman-teman juga gitu. Karena kan ada kaitannya dengan dampak yang teman-teman hasilkan tuh dari berorganisasi gitu. Jadi apapun itu kepemimpinan itu nggak harus profesional, tapi juga secara volunteer juga itu bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa teman-teman angkat gitu. Terus terkait nomor 2 pertanyaan, uh, saran saya sih waktu saya itu the current organization yang saya kerja itu saya minta 1 surat rekomendasi. Terus yang kedua, mungkin nggak apa-apa minta yang NGO yang lama itu sebagai sebagai pihak kedua gitu. Jadi kalau di AS kan dia 2 ya mintanya ya referensinya ya. Kalau saya waktu itu 3, saya minta 3 gitu. Jadi 1 itu kantor saya yang sekarang, terus yang kedua itu dari akademik, dari kampus saya yang sebelumnya, terus yang ketiga itu dari mitra kerja saya. Pada saat itu saya minta ke UNH gitu, ke lembaganya Mbak Ari dulu. Jadi itu untuk memperkuat aja gitu, memperkuat referensi. Itu sih. Tanya nomor 3 tadi terkait pengaruh apa tidak, enggak. Yang ngaruh sama sekali. Yang penting itu tadi ya Kak, apa namanya, di esai itu ada benang merahnya, terus juga Betul. konsisten juga begitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. memang kalau untuk KAS ini aku lihat ternyata memang surat rekomendasinya ada 2 tipe. Surat rekomendasi yang bisa menceritakan pengalaman kita di akademik, which is harus dari Mm-mm. kampus, mau nggak mau. Yang kedua adalah surat rekomendasi profesional kita. Jadi kayak yang bisa Betul. menceritakan pengalaman kerja sama Kak Ari atau sama kalian tuh kayak gimana sih Mm-mm. gitu. Jadi untuk Betul. meyakinkan si review team. Oke, di chat dulu ya, nanti kita akan ke Kak Huang Nana. Dari Kak Yusron. Kak izin perkenalkan, saya Yusron, PNS fungsional di salah satu Kementerian dan lembaga. lembaga. Saya mau highlight, jangan mengulangi informasi yang sudah di-state di CV. Nah, kalau di CV saya tertulis atau tergabung di komunitas atau himpunan teknis tertentu, tapi di essay saya juga mau saya konekkan bahwa bukan hanya kerja di kantor juga, tapi juga echoing dengan gabung di komunitas tersebut, gimana ya? Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Itu pengalaman di organisasi lain yang bukan pekerjaan kita itu bisa jadi additional point ya. Tapi yang penting dijual itu adalah current position Mas Yusron gitu. Jadi fokusnya itu memang di kerjaannya Mas Yusron sekarang saat ini gitu. Karena kalau itu tuh kan di luar bisa dibilang additional activity ya, dengan organisasi-organisasi di luar kerjaan yang memang sekarang ini menjadi kerjaan utama Mas Yusron gitu. Jadi fokusnya di situ Mas Yusron gitu. Dan itu bisa menjadi additional value aja gitu organisasi-organisasi di luar kerjaan Mas Yusron. Dan yang pentingnya itu adalah bagaimana Mas Yusron itu bisa menceritakan nanti dampak dari kehadiran Mas Yusron di AAS tersebut ya, maksudnya mendapatkan beasiswa tersebut itu berdampak dengan entah itu di lingkup unit Mas Yusron atau mungkin di kementerian secara lebih besarnya gitu. Itu sih. Oke, ini dari Kananda ada yang nanya Kak Ari bersedia buat bantu proofread nggak? Terus habis itu ada pertanyaan juga dari Kananda masih, dia bilang Kak kondisinya kan long gap, ada gap year ya gitu. Untuk akademik reference bisa nggak sih kalau saya mintakan dari ini apa namanya guru training atau dosen yang ngasih training yang pernah saya ikuti, yang mana selama 15 tahun belakang saya emang pernah ikut beberapa kali training. Apakah bisa ataukah harus dosen dari kampus?
Ataukah boleh dari apa Bisa namanya? sih, bisa aja sih. Oke, oke. Bo- Terus, Boleh sih, tapi kalau lebih baiknya ke kalau bisa di kampus sih di kampus ya. Kalau kalau misalnya ini ya gitu. Atau mungkin masih ada nggak dosen yang dulu yang dikenal gitu, yang berbaik hati mau memberikan surat referensi sih akan lebih baik ya gitu, karena lebih kredibel aja gitu. Cuman kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, menurut saya sih bisa-bisa aja sih. paling nggak pembimbing akademik kali ya masih mungkin ingat kita gitu, karena kan kalau surat Mm-mm, rekomendasi itu dosen tuh juga harus nuliskan ini kita ini dulu waktu kuliah kayak gimana betul. sih, resiliensinya kayak gimana sih gitu kan, makanya Mm-mm, kenapa surat mm-mm. rekomendasi akademik itu is a must gitu. Oke, ada pertanyaan juga Untuk terakhir. proofread tadi, Oh ya. proofread bersedia, Mbak Nanda, Mbak Ai juga nanti bersedia kok. Oke, terus abis itu untuk terakhir yang di chat ya, untuk pengalaman kerja apakah harus ada bukti tertulis secara administratif atau hanya bisa gambar foto? Ini soalnya di daerah terpencil, jadi tidak memberikan surat. Sepertinya kurang memungkinkan ya, Kak. Kalau Kak Ali gimana? Pengalaman kerja, apakah harus ada bukti tertulis secara administratif? Atau hanya, ini maksudnya gimana ya Oh, Mbak? Karena itu surat rekomendasi kali ya? surat rekomendasi bisa di ini nggak, bisa Coba, diperjelas lagi nggak? mungkin Kak ini kakak yang pakai nama Zoom user bisa open mic silakan. Boleh aku mengundang kakak buat open mic silakan. Iya Kak, terima kasih. Ini kan tadi yang waktu di slide tips menulis do's and don'ts itu kan kita ada apa namanya em, istilahnya apa yang udah kita kerjakan gitu ya, apa pengalaman kita gitu. Nah, maksudnya untuk pengalaman-pengalaman kayak gitu kan maksudnya harus ada buktinya kan, bukti nyatanya gitu. Nah, misalkan kayak saya nih, saya pernah mengajar di salah satu SMK memang itu cukup terpencil gitu sehingga dia bukan sekolah induk gitu. Jadi dia sekolahnya menginduk gitu. Nah, itu kan apa namanya? Tidak ada ininya, maksudnya nggak ada SK-nya gitu ya. Tapi ya mengajar di situ gitu karena memang pada saat itu butuh jadi anak-anak di desa yang dia butuh guru untuk mengajari mereka gitu pada saat itu. Nah, saya pernah berada di situ. Nah, itu kan tidak ada bukti tertulisnya gitu secara maksudnya surat SK-nya atau surat tugasnya gitu ya dari yayasannya misalkan kayak gitu. Nah, itu misalkan saya harus membuktikan di apa namanya di essay saya atau apa yang sudah saya kerjakan itu apakah mereka sampai mencari melihat bukti administrasinya atau tidak gitu. Mbak, kan ini nggak akan dijadikan surat referensi kan? Ya kalau surat reference kan saya juga sekarang jadi dosen jadi mungkin bisa Nah, ke kalau itu kampus kan bisa berarti. ke kampus gitu. Tapi Oke, kan kalau ya untuk pengalaman enggak sih kerja Mbak, gitu. nggak bakalan se-eksplisit itu sih dicekin segala macam enggak. Tapi intinya gini, ketika kita bercerita itu kan ada dalam artian bukti itu bukan secara harfiah gitu ya, buktinya tuh harus foto segala macam. Kan tadi kita bilangnya tadi kita menuliskan itu di 2000 karakter yang mana itu sangat-sangat minim sekali untuk kita bisa uh, manuver ya menuliskan apapun gitu. Jadi intinya maksud saya itu menuliskan pengalaman itu tuh pengalaman yang benar-benar terjadi gitu. Nanti juga kan akan di cross check di CV gitu. Cerita teman-teman itu akan di cross check ke CV. Misalnya teman-teman cerita tentang bergabung di organisasi A, B, C, dan D gitu. Itu ada nggak di CV gitu. Nah, kalau di CV ada tuh berarti itu udah cukup cross check-nya gitu. Mereka nggak akan ngecek sampai ke sejauh itu kok. Itu sih, Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik, terima kasih. Hmm. Tapi sebenarnya saya ada satu lagi pertanyaan, boleh nggak? Tapi memang ini Boleh, agak di boleh. luar konteks ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan saya itu kan ada di prodi agribisnis ya, pertanian. Nah, kan Hmm. kalau prodi agroteknologi itu kan eh itu pasti science gitu ya.
itu Mm-mm. udah jelas agriculture gitu. Nah, tapi kan kalau prodi saya agribisnis itu dia kayak social science gitu. Jadi Mm-mm. sosialnya ada, jadi ekonomi apa sosial ekonomi tapi sainsnya juga dia pakai. Nah, gitu. Nah, saya tuh sebenarnya agak sulit untuk menentukan apa ya namanya tuh major di satu universitas yang ada di Australia gitu. Mungkin bisa ngasih insight nggak ya? Terima kasih. Hmm. Nah, kalau itu tuh balik lagi sih rencana Mbak ya maunya gimana nanti setelah pulang dari kuliah gitu. Sorry. Nah, kalau misalnya agribisnis ya, agribisnis kalau nggak salah saya itu ada beberapa di universitas yang fokus ke situ gitu. Masalah di UNA itu fokus di eh, peternakan dan perkebunan itu di University New England. Itu tuh coba aja dicek ya Mbak, semua universitas yang ada di Australia itu tuh setahu saya tuh ada banyak pilihan ya gitu. Dan coba dicek lagi kurikulumnya segala macam mungkin itu sesuai dengan Mbak gitu. Kalau itu saya nggak bisa ngejawab karena itu kebutuhan yang memang benar-benar personal ya gitu. Jadi coba aja di riset lebih jauh lagi universitas-universitas yang ada di Australia gitu. Karena setahu saya sih ada beberapa universitas yang fokus di isu peternakan dan perkebunan dan pertanian sih. Itu ya Mbak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita lanjut ke apa namanya ke Kak Huang Nana. Silakan Kak. Boleh open mic, boleh juga open cam kalau misalnya bersedia. Biar gak cuma kita kita aja Kak yang Ari. buka kamera gitu. Halo malam Kak Ari. Malam. Malam. Salam kenal Kak. Sebelumnya saya Nana dari Pontianak. Ini saya mau tanya Kak mengenai kalau persyaratan untuk AAS ini kan khususnya yang kursus itu kan harus ada referensi akademik sama non akademik, benar ya Kak? Benar. Nah, kalau untuk yang akademik, sepengalaman Kak Ari nih, Kak Ari kan pada saat apply kan udah umur 40 tahun. Itu apakah ada kesulitan saat kita minta referensi gitu ke akademik? Karena kan pasti pendidikannya kan pasti udah jauh banget nih kan gapnya. Pada saat kita minta, apakah ada kesulitan nggak di kampusnya? Terus ada nggak dari Kak Ari itu tips and trick cara kita minta referensi gitu Kak? Karena kan gapnya karena udah terlalu jauh nih. Kebetulan saya juga lulusan di tahun 2015 kan, jadi juga agak lama. Nah, kalau di saya sendiri itu kondisinya dosen kaprodi saya itu sudah tidak jadi dosen lagi di kampus yang sekarang, tapi dia di luar itu dia udah nggak aktif lagi gitu jadi dosen, tapi dia statusnya itu sekarang udah profesor gitu Kak. Oke. Kebetulan saya itu lulusnya 2021. Jadi Lebih horor lagi ya. Lebih dekat ternyata. jadi saya mudah dapatkannya gitu dan kaprodi juga bestie saya gitu. Jadi Karena udah ditandain ya Kak, ini kenapa gak kelar-kelar kuliahnya gitu ya satunya gitu. enggak gitu. Oh, enggak gitu ya, oke. Saya kuliah 2018. Saya mulai kuliah lagi 2018, jadi selesai di 2021 gitu. Nah, ini yang mungkin kalau yang teman-teman saya lakukan itu ada yang kayak tadi Mbak Nanda lakukan gitu ya, kayak misalnya yang dia pernah ngikutin pelatihan yang eh, cukup lama mungkin ya gitu, itu bisa menjadikan referensi gitu. Tapi memang yang lebih diutamakan sih referensi dari si kampusnya gitu, karena walau bagaimanapun kan yang diminta akademik ya. Atau bisa kalau misalnya teman-teman bekerja di lembaga studi riset itu bisa juga diminta gitu uh, by academic reference gitu, karena kan itu sebagai lembaga akademis juga ya gitu, lembaga-lembaga riset gitu. Mungkin itu yang bisa saya bantu sih Mbak Nana gitu, karena saya juga bingung jawabnya gitu. Oke, makasih Kak Ari. Terus satu lagi boleh nggak Kak?
Boleh, boleh, boleh. Kan kalau syarat di AS itu kan untuk transkrip sama ijazah itu harus fotokopi terus dilegalisir ya Kak ya. Benar. Oh, berarti dia nggak berlaku untuk kalau kita minta untuk di apa sih ke penerjemah tersumpah itu nggak berlaku ya. Berarti dia memang kayak lebih apa sih konvensional harus fotokopi dulu terus kita pergi ke kampus untuk minta legalisir lagi kembali gitu ya Kak ya. Ya, yang waktu itu saya lakukan itu untuk yang ini yang supporting dokumen ya. Supporting dokumen itu eh, untuk AS ini emang sedikit ambigu ya. Ada yang nyatakan nggak perlu ditranslate gitu. Tapi di poin lain tuh dia nyebutkan harus ditranslate dengan yang tersumpah gitu. Nah, ini beruntung nih bagi teman-teman yang lulusan-lulusan baru nih. Kayak saya ya, transkrip nilai saya sama ijazah saya itu sudah dual apa ya, udah dual bahasa gitu. Ada Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Jadi saya nggak perlu melakukan translasi yang tersumpah gitu. Eh, dan bagi teman-teman yang lain sih, teman saya waktu yang seangkatan sama saya di AS, mereka melakukan ini apa translasi dengan translator tersumpah gitu. Dan kalau nggak salah saya sih dia eh, tetap harus ada ininya sih, harus ada stempel dari kampusnya sih, legalisirnya itu. Dan itu diminta lagi loh pada saat nanti di interview, pada saya interview, pas saya itu diminta yang fisiknya gitu. Hmm, berarti kalau dari Kak Ari tip bagusnya tuh gimana Kak kalau misalkan kalau untuk kita yang nggak dual bahasa gitu Kak? Di Apakah translate apakah kalau pakai yang translate penerjemah tersumpah cukup jadi tidak perlu legalisir ke kampus? harus tetap ada legalisir kampusnya, Mbak. Oh, jadi hasil Karena dari penerjemah tersumpahnya kita minta lagi legalisir ke kampus atau gimana Kak? iya, benar. Oh, begitu ya. Oke, oke. Jadi di legalisir apa? Di translate dulu baru diminta legalisir. Oh, oke, oke. Thank you Kak Ari. Kak Ari, Sama-sama. jadinya Kak Ari juga. Iya, benar. Dan mungkin juga nanti ketika ke kampus, balik ke kampus buat minta legalisir ijazah, sekalian juga kali ya Kak bisa tanyain, Kak ini saya butuh surat rekomendasi, tapi pembimbing saya Mm-mm. kebetulan sudah mendahului gitu kan, kira-kira apakah gimana ya dari kampus bisa ngebantu gitu. Sepertinya sih jadinya memang pendekatannya ke akademik, mau nggak mau ya, nggak bisa ke personal dosen langsung gitu, karena emang udah nggak kenal lagi gitu ya. Mm-mm. Oke, kan masih ada banyak, tenang. Kita ini satu-satu dulu, bentar. Aku lagi bingung. Oke, ada dari Kak Rutmiati Simanjuntak. Kak, untuk impact ke community saya, bilang bahwa saya akan mengadaptasi beberapa pendekatan ke yang saya adaptasi diri dari tempat magang saya, di mana plan saya ke depannya untuk tugas akhir. Sebentar. Oke, saya memilih mengerjakan satu proyek yang relate dengan isu yang saya ingin selesaikan. Itu gimana, Kak? Bisa jadi esai 2 atau lebih ke esai 1 ya, Kak? Bingung nih pertanyaannya. Ini Untuk agak impact ke community. Bisa secara ini aja nggak sih Mbak Rutmiati? Secara langsung langsung aja. jelasinnya. Iya, Iya, karena juga agak bingung. Oke, Kak Rutmiati masih ada di sini, Kak? Atau udah ini? Halo Kak. Oh ya, silakan, iya Kak. silakan. Ya, kasih Kak Ari. Ya, mau nanya lagi Kak. Jadi kan saya ini lebih penyelesaiannya tuh masalah kesehatan di masyarakat adat ya Kak. Hmm. Mm-mm. Ya, jadi saya itu mau ke depannya itu nanti di tugas akhirnya itu kan ada beberapa pilihan ya Kak, entah itu mini research, magang dan lain sebagainya. Nah, kampus pilihan saya itu tuh menawarkan capstone Kak, yang dimana kita bisa bisa magang di organisasi ataupun di instansi yang kita pilih gitu. Mm-mm. Nah, eh, karena saya mau menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat adat, jadi saya rencananya magang di komunitas masyarakat adat karena itu Mm-mm. berhubungan dengan pendekatan ke masyarakat adat. Nah, Mm-mm. impact yang saya mau adaptasi ke isu yang mau selesaikan itu, yang saya selesaikan itu saya adaptasi dari ini Kak, dari organisasi yang saya magang itu. Gimana ya ngomongnya? Ya, Iya, yang iya, itu. iya, paham. Oke, oke. Itu lebih ke Eh, esai 1 atau lebih bisa ke esai 2 ya Kak? Karena kan kalau di esai 1 itu menanyakan tentang dampak studinya kan gitu. mm-mm, mm-mm. Gitu Kak. Kalau saya sih saranin di
pertanyaan nomor 1 ya. Karena kan itu kalau bicara tentang capstone ya, capstone itu kan wajib ya. Kita harus memilih di antara 3 capstone gitu. Jadi itu bagian dari kurikulum, seharusnya sih di pertanyaan nomor 1, Mbak. Jadi lebih ke nomor 1 ya Kak ya. Cuman kalau saran saya sih jangan terlalu detail ngomongin masalah ini ya. Jadi gini, Mbak tuh harus bisa menjelaskan misalnya rencananya mau ngambil magang. Nah, di universitas mana yang memiliki kerjasama yang kuat terhadap indigenous people-nya? Kalau memang mau Oke. fokusnya magang di masyarakat adatnya gitu. Jadi Mbak harus benar-benar riset, kira-kira kampus mana nih yang punya hubungan dekat dengan indigenous people di Australia. Itu akan menjadi akan menjadi poin penting bahwa Mbak sudah melakukan riset bahwa misalnya UC University of Canberra mereka tuh punya program dengan masyarakat adat dan mereka mempunyai pusat pusat edukasi indigenous people di sana gitu. Nah itu tuh bisa menjadi itu Mbak, bisa menjadi additional point gitu di jawaban nomor 1 gitu Mbak. Oke, thank you Kak Ari. Ngomong Kak Ari ada pengalaman dengan indigenous people kah? Atau Enggak. enggak? Kebetulan saya nggak ngambil mata kuliah yang kaitannya dengan indigenous people. Oke, thank you Kak Ari. Ya, Oke, sama-sama Mbak. Kak, aku bacain lagi ya dari chat. Mm-mm, Ada dari Kak Arif. Dia nanya nih mm-mm, tentang di esai itu kan kita tadi Kakak saranin bahwa kita tuh perlu nulis ya, bahwa kita tuh dari riset, kita juga udah coba reach out salah satu profesornya gitu. Terus di form jawaban esainya itu ada fitur to attach something seperti gambar atau file. Atau ternyata saya tunjukin by telling story aja ya Kak. Thank you. Boleh langsung aja nih ngomong nggak sih, Mas Kak Arif? Arif, ada nggak Kak? Kak Arif masih di sini kah? Kak Halo Arif, Kak, Oke, Pamungkas. halo Halo Kak. Mas Arif, Ya halo. Kak. Oke, thank you Kak Ari dan Kak Ari atas kesempatannya. Jadi ketika menjawab essay itu kan tadi Kak Ari menyarankan juga bahwa kita sudah riset dan coba untuk cari tahu gitu ya lebih dalam terkait course-nya atau ke profesornya, kurikulumnya gitu ya. Ketika Mm-mm. menjawab essay-nya itu nanti apakah emang full kata-kata aja atau ternyata emang bisa menyelipkan link atau mungkin gambar dan lain sebagainya gitu Kak. Ini Master by Research ya. Kalau kalau nggak salah saya itu di formnya eh, aplikasi AS itu tuh ada ini isi tersendiri sih. Maksudnya ada section sendiri kan ada pilihan tuh. Pilihannya itu Master by Coursework apa Master by Research. Nah, kalau ketika teman-teman mengklik Master by Research itu ada muncul halaman yang berbeda dengan Master by Coursework. Nah, itu tuh yang harus diisi. Nah, saya kurang terlalu paham ya Master by Research ya, karena kan saya Master by Coursework. Ketika saya masukin itu memang nggak muncul. Tapi di mockup di preview form itu tuh saya ngecek sih ada sih di sini ini terkait research details gitu. Dia isinya itu tuh uh, please tell us about your proposed research topic gitu. Jadi di situ ada research detailnya apa, terus juga objektifnya apa, terus significance and possible. Nah itu yang berbeda dengan master by coursework. Mungkin saya bisa share aja kali ya, Ai, ya. Boleh Kak coba. Nanti saya share aja ya. Hmm. Wait. Oke, berarti yang kalau di coursework itu nggak ada ya Pak ya, cuman teks aja berarti ngisi esainya gitu ya Kak? Uh, iya, jadi yang master by coursework sama master by research itu tuh berbeda isian formnya. Gimana cara ininya ya? Apa mau share screen? Bisa. Aku share ke ini aja deh ke WA-mu. Nanti bisa Boleh. di-share ke teman-teman yang lain ya. Boleh. Oke. Lanjut dulu, Ai. Nggak apa-apa, Ai. Lanjut.
Oke, Pertanyaannya ada lagi nggak? ada. Ini ada pertanyaan dari Kak Ika di chat. Atau mungkin kita ke Kak Muhammad Zaki dulu ya, karena Kak Muhammad Zaki udah rese dari tadi, tapi tadi capek. Kak Muhammad Zaki, silakan di open mic-nya sama open kamera kalau berkenan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Kak Ari. Mohon maaf untuk open kameranya masih belum bisa. Iya, tidak Mau apa-apa. mau tanya terkait berkas ya. Yang pertama itu ijazah sama transkrip saya sudah bilingual. Namun untuk apa itu kemarin legalisir yang dikasih sama kampus itu stempelnya masih berbahasa Indonesia. Apakah masih Nggak apa-apa, acceptable ya di AS? nggak apa-apa. Yang penting ijazah sama transkripnya udah bilingual. Oh ya. Terus untuk yang kedua itu kebetulan saya sudah pegang LOA dari salah satu kampus di Australia. Itu apakah bisa dimanfaatkan waktu pendaftaran AS ini ya, Kak? Nggak ngaruh sih, karena gini, di AS itu setelah kita diterima, itu tuh kita akan didaftarkan ulang sama mereka. Jadi kita udah nggak perlu, jadi makanya AS itu nggak perlu LOA gitu. Jadi nanti kita dibantu sama si AAI, orang dari Australia Award Indonesia. Jadi LOA itu tuh sebenarnya nggak ada ininya sih, nggak ada relevansinya sih. Terus berarti itu kan kemarin ada dua pilihan gitu, Kak. Apakah ada case keluar dari dua pilihan yang kita request waktu awal itu? Enggak. Jadi nanti ketika pun kita nanti, jadi prosesnya itu kan kita minta di aplikasi dua pilihan, preference 1, preference 2. Nah, nanti pada saat kita udah lolos, udah dapat AS, nanti ada namanya PDT ya, Pre-Departure Training. Nah, Pre-Departure Training itu tuh nanti sebelum kita selesai itu nanti ada lagi proses untuk pendaftaran ke kampusnya. Nah, pendaftaran ke kampus itu harus sama dengan apa yang kita tulis di esai. Misalnya preference 1 dan 2 itu adalah, misalnya kalau saya itu pilihan pertama itu Master Public Policy and Management di UniMel. Terus pilihan kedua saya itu Master of Health Policy di University of Sydney. Nah, itu yang boleh berubah itu cuma kampusnya, tapi nggak boleh program studinya. Karena kan program studi itu tuh kan yang mau kita jual nih ke AS-nya, dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 tuh harus related kan, gitu. Ya. Jadi yang bisa berubah itu hanyalah kampusnya doang, gitu. Tapi program studinya nggak boleh berubah. Dan itu yang menentukan perubahan kampus itu kita atau dari orang AI-nya, Kak? Kita. Oh, gitu. Oke. Misalnya di aplikasi AS itu kita milihnya di USyd gitu ya, University of Sydney gitu. Terus setelah teman-teman riset lagi lebih jauh, oh ternyata di Queensland lebih bagus nih gitu. Terus teman-teman ganti, nanti pada saat mau pendaftaran ke kampusnya itu, teman-teman request ke mengirim aplikasi untuk pendaftarannya itu ke AI, itu udah berubah. Misalnya Master of Public Policy Management UQ gitu, University of Queensland gitu. Yang sebelumnya University of Melbourne gitu. Itu nggak masalah gitu. Baik, makasih banyak Kak Ari. Oke, pertanyaan Kak terakhir Kak Ari, karena udah jam 9:05, ini dari Kak Ika. Hai Kak Ari, izin tanya Kak, apakah pengalaman kerja Kak Ari sebelum Kak Ari lulus S1 juga Kakak cantumkan di CV? Terima kasih. Yang tanya apakah pengalaman kerja Kak Ari sebelum lulus kuliah? Iya, pokoknya semua pekerjaan yang pernah saya lakukan yang menurut saya menjual, itu saya tuliskan di CV. Kalau nggak relevan, ya sebenarnya saya tulis itu tuh 10 tahun terakhir ya, karena di atas 10 tahun itu nggak saya masukin di CV terbaru saya gitu. Jadi memang menurut saya ya 10 tahun terakhir itu yang saya masukin gitu, karena ya menurut saya itu lebih relevan aja sih gitu. Itu pilihan aja sih, nggak masalah kalau misalnya kita kerja udah 20 tahun di berbagai macam organisasi, kalau pengen CV-nya lebih banyak itu nggak masalah sih gitu, karena mereka kalau CV itu hanya kayak dokumen justifikasi aja ketika teman-teman menuliskan sesuatu gitu. Oke. Mungkin itu teman-teman untuk sharing. Oh iya, satu lagi. Apa, silakan, untuk Kak. yang sebelum teman-teman daftar, usahakan teman-teman itu sudah memiliki minimal
hasil dari apapun itu bentuk tes bahasa Inggris, I see. ya gitu. Jadi uh, entah itu TOEFL itu bisa gitu, TOEFL, TOEFL, terus kalau IELTS mungkin mahal ya gitu, Betul. mahal banget, 3,5 juta sekarang. Alhamdulillah sih kemarin itu saya pede untuk tes IELTS itu langsung dapat 6,5 gitu. Oh, kalau nggak Jadi dapat itu sakit hati banget, kayak sedih banget rasanya udah bayar 3 juta gitu. enggak juga sih, enggak gitu. Jadi selama teman-teman masih masih misalnya kalau yang non equity target kan itu 5,5 ya Hmm. batasnya, ya 5,5. Kalau yang equity target itu kan 4,5. Nah, Hmm. kalau teman-teman yang berada di non equity target yang general general person gitu yang masuk di publik itu tuh misalnya 5,5 gitu, nggak masalah itu, karena nanti sebelum teman-teman pada saat teman-teman melakukan GST interview itu teman-teman mendapatkan tes IELTS gratis Hmm. Ya. dari AS gitu. Oke, kalaupun nanti pada saat tes tes tersebut teman-teman masih di angka 6 misalnya ya, Nah, di itu angka 6, nah nanti itu penentuan di PDT tuh. PDT-nya itu yang akan berapa lama teman-teman PDT itu di situ nanti diketahuin gitu. Misalnya 6 berarti kan ada yang perlu ditingkatin lagi tuh. Kalau saya kebetulan dapat yang 6 minggu karena udah 6,5 ya, udah 6,5 dianggap 6 minggu udah cukup gitu. Kalau yang teman-teman masih ada di bawah 6,5 itu tuh dia 10 minggu Oh. PDT-nya gitu. Gitu. Jadi ada lagi yang 6 bulan gitu. Jadi tergantung dari hasil IELTS teman-teman gitu. Kalau IELTS teman-teman itu masih butuh untuk ditingkatkan, itu nanti tergantung PDT-nya berapa lama gitu. Jadi Saya udah memang terlalu jauh nih ngomongin PDT. betul betul Kak, jadi memang apa namanya, untuk langkah yang paling pertama banget buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk apply AAS adalah memang punya dulu nih sertifikat bahasa Inggrisnya, entah itu TOEFL ITP atau TOEFL yang sebenarnya ada di IBT ya Kak ya. ya, ya itu ada Mm, kriterianya. Jadi paling nggak harus mm, dipersiapkan dulu bahasa Inggrisnya, meskipun misalnya nanti apa namanya, nilainya tuh belum sampai ke batas minimum, sebenarnya nggak apa-apa dicoba dulu aja gitu ya. Dan tips dari mm, Kak Ari sebisa mungkin biar lebih hemat, nggak apa-apa coba TOEFL aja gitu, nggak usah langsung ke IELTS mm. yang agak tricky juga Ya, nih kalau misalnya nggak benar-benar. ini gitu. Oke. Teman-teman saya banyak kok yang starting point-nya di TOEFL karena lebih murah kan. Nah, pada nanti saat proses berikutnya itu di-provide tuh sama AS tuh untuk tes IELTS-nya gitu. Mm. Terus ada yang tanya kan, Kak, kalau bisa mau proofreading bisa DM kemana? Bisa DM ke aku, bisa DM ke Kak Ari juga. Terus ada Kak Olil juga. Halo Kak Olil. Kak, meskipun topik kurang relate sama aku karena udah umur 40, kan Eka umur 40-an S2. Kan kalau kita umur 40-an S2, sedangkan Kak Olil ini 40-an masih S1 dan belum lulus. Tapi dapat gambarnya gimana cara dapat lolos AS. Kak Olil tidak mungkin kalau misalnya kakak emang misalnya punya arah ke sana ya, as long as kita Mm-mm. mau usaha gitu. Jadi tapi memang tetap kita cari atau lihat yang ada di depan mata dulu aja diselesaikan gitu ya Kak ya. Betul, Oke. satu-satu. Satu-satu betul, jangan terlalu jauh juga ngeliatnya. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri sesi ini aku terima kasih banyak Kak Ari, bestie aku. Semoga nggak kapok karena bener-bener molor banget jamnya sampai jam 21.10 gitu kan. Tapi karena kita juga ngeliat semangat teman-teman juga luar biasa gitu kan. Jadi kita akan mengakhiri sesi ini dengan foto bersama as usual. Kita coba dulu. Mungkin teman-teman yang tidak keberatan untuk open cam bisa open cam dulu. Terus jadi aku bisa bantu buat screenshot. Bentar. Aku remove highlight dulu. Bentar. Oke ya. Gimana caranya biar Kak Ari nggak dipin? Oke. Bentar. Oke, galeri. Oke. Foto dulu ya, maaf ya agak kudet. Oke, saya izin foto ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya kakak, karena ada 2 slide. 3, 2, 1. Teman-teman semua, kakak-kakak, pokoknya semangat untuk meraih mimpi, khususnya untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimanapun situasi kakak-kakak saat ini, selagi kakak punya harapan untuk
belajar lagi seperti Kak Ari ya, yang meskipun sudah cukup Nggak tua. berumur, nggak tua, kalau dibilang tua dosa ya. Tapi itu nggak menghalangi Kak Ari untuk ngerasa kayak udah puas sama dirinya gitu. Tapi justru men-challenge dirinya kayak, wah perlu juga nih buat bisa ningkatin apa namanya kemampuan di pendidikan juga gitu Kak ya. Jadi itu aja. Mungkin Kak Ari ada closing statement sebelum kita akhiri? Iya, intinya teman-teman mulai aja, jangan hesitant, mulai aja. Kalaupun tidak selesai di AAS yang sekarang, masih bisa dicoba untuk tahun depan. Harapan saya sih, teman-teman udah setengah jalan ya, selesaiin lah. Yakin aja dengan prosesnya. Kalaupun belum rezeki, ya kita nggak pernah tahu rezeki itu seperti apa ya. Ya, jangan patah semangat, coba terus. Memang agak nggak enak kalau misalnya tidak lolos ya. Karena intinya jangan patah semangat aja lah gitu. Itu sih Aik. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Ari. Semoga Kak Kapok aku ajak buat diskusi bareng. Dan terima kasih juga buat teman-teman udah meluangkan waktu kurang lebih 1,5 jam ya. Udah mau hampir 2 jam. Kita doain yang terbaik buat teman-teman. Good luck Ya buat... mudah-mudahan lulus semuanya ya. Mudah-mudahan lulus semua. Amin. Pokoknya semangat terus. Maju terus pantang mundur. Dan teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan apapun, teman-teman bisa follow aku di @ardewianti atau follow Kak Ari. Di mana Kak nama Instagramnya? Di @t.s.mihari. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Thank you, Kak. Kak. Thank you.